Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai ayat jurnal penyesuaian atau AJP, serta neraca lajur atau kertas kerja dalam akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Ayat jurnal penyesuaian. Sebelum itu, kita harus mengetahui jurnal penyesuaian. Dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Sedangkan, ayat jurnal penyesuaian atau AJP merupakan jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo yang terkait pada beberapa akun. Akun-akun yang perlu disesuaikan di akhir periode beserta cara pencatatannya adalah sebagai berikut. 1. Pemasukan atau pengeluaran di muka. Beban dibayar di muka. Cara pencatatannya adalah catatlah pos ini sebagai aset yang berkurang setiap jangka waktu tertentu, misalnya tiap bulan. Pendapatan diterima di muka. Cara pencatatannya adalah dengan menulis pos ini sebagai kewajiban atau utang yang seiring waktu berjalan, misalnya tiap bulan, berubah menjadi pendapatan. 2. Pemasukan atau pengeluaran di akhir. Piutang pendapatan. Cara pencatatannya adalah tulis piutang bunga pada kolom debit dan pendapatan bunga pada kolom kredit. Besar piutang bunga dan pendapatan bunga sama. Beban yang masih harus dibayar. Cara pencatatannya yaitu dengan menulis beban gaji di kolom debit dan utang gaji di kolom kredit. Besar keduanya sama besar. Penyusutan aktiva tetap. Cara pencatatannya adalah dengan menulis biaya penyusutan untuk kolom debit dan akumulasi penyusutan pada kolom kredit. Kerugian piutang. Cara pencatatannya yaitu dengan menuliskan kerugian piutang pada kolom debit dan cadangan kerugian piutang pada kolom kredit. Biaya pemakaian perlengkapan. Cara pencatatannya adalah tulis biaya pemakaian perlengkapan untuk kolom debit dan cadangan perlengkapan untuk kolom kredit. Berikut contoh soal jurnal penyesuaian perusahaan dagang 3 Putra pada tanggal 31 Desember 2018. Keterangan lain, yang pertama, nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.210.000. Yang kedua, persediaan perlengkapan kantor sebesar Rp50.000. Yang ketiga, persediaan perlengkapan toko sebesar Rp60.000. Yang keempat, iklan sebesar Rp600.000 merupakan biaya iklan untuk 3 bulan terhitung 1 Desember 2018. Yang kelima, penyusutan peralatan kantor tahun 2018 sebesar Rp175.000. Yang keenam, penyusutan peralatan toko 10% dari harga perolehan. Yang ketujuh, seorang pegawai bagian penjualan yang sedang cuti, gajinya untuk bulan Desember sebesar Rp50.000 belum dibayarkan. Yang kedelapan, biaya listrik yang masih terutang untuk bulan Desember 2018 sebesar Rp30.000. Berikut contoh jurnal penyesuaiannya. Fungsi jurnal penyesuaian. Secara umum, pengertian fungsi jurnal penyesuaian adalah menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode dan menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Adapun beberapa fungsi jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, agar pada akhir periode akun real, yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, menghitung
setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Kertas kerja dalam akuntansi. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Dikarenakan bentuknya yang dibuat berlajur-lajur, maka kertas kerja sering disebut juga sebagai neraca lajur. Fungsi kertas kerja. Kertas kerja berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Karena fungsinya sebagai alat bantu, sehingga dapat membantu untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Perlu diingat bahwa penyusunan kertas kerja ini bukan merupakan tujuan akhir dari pembuatan laporan akuntansi. Setelah memahami dari fungsi kertas kerja, berikutnya adalah tentang apa saja tujuan dari menyusun kertas kerja. Penyusunan kertas kerja ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu atau mempermudah dalam proses menyusun laporan keuangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin atau dapat terjadi selama proses menyusun jurnal penyesuaian. Yang ketiga, memeriksa terhadap ketepatan perhitungan yang dilakukan. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.